Jumpa lagi dengan saya Arif Setiawan. Kali ini saya akan membahas tentang new mind dan old mind. Apa sih perbedaannya? Jadi di dunia investasi, terutama dunia saham, sekarang dunia pasar modal, saya melihat adanya perbedaan antara investor yang sudah lama dan investor yang tergolong milenial atau yang baru memulai. Apa sih bedanya? Ketika investor lama banyak yang beracuan terhadap fundamental sebuah perusahaan, di mana berani membeli suatu saham kalau misalnya perusahaan itu sudah mempunyai profit yang konsisten. Namun kita melihat sekarang di bursa saat ini justru malah perusahaan yang bisa dikatakan perusahaan masih merugi, bahkan juga masih belum terlalu besar, namun harga sahamnya sudah melonjak tinggi. Saya rasa karena banyak orang yang tertarik terhadap sektor yang kekinian seperti sektor yang serba digital. Tidak memungkiri karena adanya COVID-19, semua perusahaan berbondong-bondong untuk melakukan digitalisasi untuk mengikuti persaingan di dunia bisnisnya. Terutama di sini saya melihat dunia perbankan. Kalau misalnya pemikiran lama, mungkin orang membeli saham yang sudah jelas profitnya, seperti contoh Bank Buku 4 yang ada di Bursa Efek. Namun ternyata saham yang bukan tergolong Bank Buku 4 bisa naik melebihi yang masuk di kategori Bank Buku 4 karena melakukan digitalisasi bisnisnya lebih cepat dibandingkan kompetitornya. Banyak spekulan ataupun investor yang masih kategori milenial, bahkan yang sudah melek teknologi, berani membeli saham tersebut. Mungkin investor yang berpikir hanya dengan fundamental tidak akan masuk di saham seperti itu. Jadi bagaimana sekarang? Saya rasa digital sudah saatnya, dan untuk lebih amannya tetap kita berpacu terhadap fundamental. Namun kita melihat juga inovasi dari bank yang sudah besar yang tergolong dalam buku 4 untuk mengikuti keadaan pasar dan mengikuti zaman. Saya rasa seperti itu. Jadi cepat-cepat melakukan digitalisasi sehingga nantinya tidak akan ketinggalan. Karena bila perusahaan itu tidak berinovasi itu akan sangat berbahaya ke depannya. Karena nanti akan tergeser oleh kompetitornya selalu melakukan inovasi. Sekian tips dari saya. Jangan lupa like, komen, sampai jumpa di video berikutnya.